Perkenalkan, nama saya Hieronymus. Saya mahasiswa PPG Bat 1 tahun 2025, STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Saya mengajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kelas 1, 2, dan 3 di SD Subsidi Pusat Damai. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran materi tentang bergotong royong memelihara lingkungan di kelas 2. Tentunya video ini masih banyak kekurangannya, karena itu perlu kritik dan saran dari para dosen. Untuk jelasnya, marilah menyaksikan video pembelajaran saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Sehat. Ya. Masih ingat tepuk semangat? Tepuk semangat. Ya. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Persiapkan hati dan pikiran. Kita membuat tanda salib dalam nama Bapa, Roh Kudus. Ya Allah yang Maha Baik, amin. Ya. Jadi hari ini kita pelajarannya tentang bergotong royong memelihara lingkungan. Nah, minggu lalu kita kan belajarnya tentang apa sih? Minggu lalu tentang hidup rukun itu hidup damai, hidup baik dengan orang lain, ya. Dan kenal ini dengan bergotong royong. Sebelumnya kami nyanyi lagu gotong royong. Ya. Jadi tulisannya ada. Suka gotong royong tepuk tangan. Suka gotong royong tepuk tangan. Gotong royong membuat pekerjaan lebih ringan, membuat pekerjaan cepat selesai. Royong dilakukan sukarela, royong banyak manfaatnya, meningkatkan kasih sayang, memupuk persatuan, membuat rukun dan damai. Sekali lagi. Suka gotong royong tepuk tangan. Suka gotong royong tepuk tangan. Gotong royong membuat pekerjaan lebih ringan, membuat pekerjaan cepat selesai. Royong dilakukan sukarela, royong banyak manfaatnya, meningkatkan kasih sayang, memupuk persatuan, membuat rukun dan damai. Oke. Tapi sebelumnya Pak Guru mau tanya, Bapak pernah bekerja gotong royong? Angkat tangan tahu sama aku. Ya, banyak ya, rata-rata pernah gotong royong. Apa tuh gotong royong? Supaya tahu. Ya, saling membantu, kerja bersama-sama, saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Apa pentingnya bergotong royong? Ya, coba kita lihat gambar dulu. Itu sepertinya ada air tuh, ada air. Apa airnya tuh? Ya, orang itu
itu mengambil sampah di air, kayaknya kotor ya, ada sampah. Ini banyak sampah hanyut. Kalau buat sampah sembarangan, biasanya kalau orang buat sampah sembarangan, kalau hari hujan tuh sampahnya turun ke sungai. Nah, itu ya, itu boleh sampah. Yang baju merah tuh ngapa? Baju merah? Bagian mengumpulkan ke kantung sampah ya, atau ke karung. Banyak sekali sampah. Ah, ini apa nih ya? Ya, menyiram tanaman. Pernah ke kelas 2C nyiram tanaman? Pernah. Ingat waktu pelajaran apa? Itu waktu P5. Itu ngapa mereka tuh? Ya, menanam tanaman. Ada yang di tengah tuh tanamannya. Tanahnya digembur-gemburkan, dia tanamannya mau tumbuh bagus. Apalagi kalau tanahnya subur ada cacingnya. Wah, subur tuh ada cacing. Tuh lihat mereka gotong royong nanam tanaman. Tapi tanaman udah tinggi, rindang, dahannya banyak, daunnya banyak. Orang di bawahnya pun terasa apa? Terasa segar, sejuk. Nah, ini biasa kalian lakukan nih. Ini biasa sih kalian lakukan. Orang apa ini Gio? Anak-anak ini sedang mengapa? Dikit ke? Dia tuh mereka bagi tugas. Ada yang ngelap bunga, ada yang nyapu, ada yang pakai kemoceng. Tahu kemoceng? Tuh yang tuh ngelap debu itu kemoceng. Apa nih mereka nih? Ada tong sampah besar tuh ya. Membersihkan lingkungan juga ya. Membuang sampah. Membersihkan lingkungan. Jadi sampah dibuang pada tempat ya, jangan dibuang sembarangan. Kalau sudah banyak sampah berceceran kita malas ngurusnya lagi ya. Tapi kalau kita rajin buang tempat sampah jadi bersih. Ada disimpan dulu ya. Mana bersihnya kan? Ada pakai sepatu. Saking bersihnya piringan. Apa yang dilakukan orang-orang pada gambar tadi? Gotong royong membersihkan lingkungan. Ya. Nomor 2, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apa manfaat dari kegiatan yang mereka lakukan? Apa manfaatnya kalau orang bergotong royong membersihkan lingkungan, merawat lingkungan? Apa manfaatnya? Betul kita, lingkungan menjadi bersih. Apalagi yang lain? Bersih lingkungan menjadi rapi. Kalau berjemur itu panas. Baca nomor 3, 1, 2, 3. Bagaimana perasaanmu bila berada di lingkungan yang bersih, rapi dan rindang? Bagaimana perasaan kita? Senang, damai, tenang ya. Yang terakhir, apa yang akan 1, 2, 3. Apa yang akan kalian lakukan untuk memelihara lingkungan? Ya. Boleh Jasmine, apa tadi? Apa yang akan kalian lakukan untuk memelihara lingkungan? Membersihkan lingkungan. Itu ya. Bersama-sama merawat lingkungan. Ini aku tahu kamu. Kita berikutnya akan menyimak video ya. Ada video penciptaan manusia pertama. Siapa yang pertama? Adam dan Hawa ya. Lalu setelah Tuhan menciptakan, kan Tuhan menciptakan bumi dan isinya itu selama 6 hari. Hari ke-7 Tuhan istirahat. Nah, setelah Tuhan menciptakan manusia di hari ke-6 itu, Tuhan memberi tugas kepada manusia. Tuhan memberi tugas. Coba kita dengar apa tugas manusia diberikan. Diberi kuasa, diberi tugas ya. Ini videonya. Ada video.
bahwa semua yang itu baik. Oleh karena Allah juga menciptakan segala jenis makhluk hidup, kemudian berfirman Allah. Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi ini. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Allah membentuk kita dengan tangannya sendiri, dan Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Demikianlah Allah menciptakan manusia, termasuk kita semua. Ia membentuk dan menenun kita sejak dari dalam kandungan ibu kita. Ia menciptakan kita sangat spesial, laki-laki atau perempuan, semuanya istimewa. Tuhan mengenal kita bahkan sampai mengetahui jumlah rambut di kepala kita. Dia juga tahu ketika kita sedang sedih atau happy. Setiap kita diciptakan Tuhan berbeda-beda. Ada yang berkulit hitam, putih, coklat, dan ada yang berambut lurus, keriting. Semuanya mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Tapi apapun perbedaan itu, satu hal yang pasti bahwa setiap kita diciptakan oleh Tuhan sangat. Tapi sekali lagi ini baru kita jelaskan. Halo adik-adik semuanya. Cerita Alkitab anak-anak hari ini berjudul Penciptaan Manusia. Ayat hafalannya terdapat di Kejadian 1 ayat 27. Mari kita baca ayatnya bersama-sama ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakan mereka. Allah menciptakan dunia yang indah dan sempurna dalam 6 hari. Kemudian, dia menciptakan 2 orang yang sangat istimewa untuk menikmatinya. Mari kita dengarkan ceritanya bersama-sama ya. Allah telah menciptakan matahari dan bulan. Dia telah menciptakan tumbuh-tumbuhan, ikan, burung-burung, dan binatang. Dia memandang semuanya dan melihat bahwa itu baik. Akan tetapi, ciptaannya belum lengkap. Sudah waktunya untuk menciptakan manusia. Menciptakan manusia berbeda dengan menciptakan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Manusia harus menurut gambar Allah dan mereka harus memerintah atas binatang. Jadi, Allah membentuk seorang manusia dari debu tanah. Dia dengan hati-hati membuat jari tangan, jari kaki, mata, telinga, dan mulutnya. Ketika Allah selesai membentuk manusia itu, dia meniup hidungnya. Wah, manusia itu mulai bernafas. Dia membuka matanya dan melihat sekeliling. Allah tersenyum pada manusia pertama dan menamainya Adam. Ada banyak hal yang harus dilakukan hari itu. Allah memberitahu Adam bahwa dia bertanggung jawab atas semua binatang. Pekerjaan pertamanya adalah menamai mereka. Adam mungkin tertawa ketika melihat monyet-monyet yang bergantungan di pohon mengobrol satu sama lain. Dia mungkin tersenyum ketika melihat gajah dengan belalainya yang panjang dan telinganya yang besar. Dia mungkin berhenti untuk mengelus-ngelus rusa yang pemalu dan bermain dengan beruang hitam. Allah berfirman, "Tidak baik kalau Adam sendirian. Aku akan menciptakan pasangan untuknya." Adam mungkin menyadari bahwa dia sendirian. Dia mungkin memperhatikan bahwa semua binatang memiliki pasangan. Mereka memiliki makhluk seperti mereka untuk menemani mereka. Mereka dapat berkomunikasi
mengambil salah satu tulang rusuk Adam dan menciptakan seorang wanita. Ketika Adam bangun, Allah membawa wanita itu kepadanya. Adam senang. Dia berkata, Dia terbuat dari tulangku dan dagingku. Ia akan dinamai perempuan, karena ia diambil dari laki-laki. Adam memanggil wanita pertama itu Hawa. Pada akhirnya, Allah melihat semua yang telah Dia ciptakan. Dia melihat tumbuh-tumbuhan, pepohonan, ikan, binatang, Adam, dan Hawa. Itu adalah hari yang baik. Dan Allah berkata, Ini sungguh amat baik. pelajaran dari cerita Alkitab anak-anak kali ini adalah Allah mengelilingi aku dengan karunia kasih-Nya. Sampai jumpa di cerita Alkitab anak selanjutnya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Kalau di kitab sucinya seperti ini teksnya. Dan itu filmnya, ini kisahnya dalam Alkitab sama ya. Apa dari belakang? Coba kita baca sama-sama ya, pelan-pelan. Kisah penciptaan manusia. Kita mulai dari Allah. 1, 2, 3. Allah menciptakan manusia. Kejadian 1:26 sampai 20. Berfirmanlah Allah, baiklah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, jadi manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan, ya. Jadi kita manusia ini diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Kita punya kebaikan, kita punya kasih, kepedulian dengan orang lain, itu semua dari Tuhan, ya. Menyerupai Tuhan, peduli, kasih. Manusia diciptakan Tuhan supaya apa? Seperti pilihnya tadi, berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, dan atas seluruh bumi, segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi manusia diberi kuasa untuk merawat seluruh ciptaannya lainnya, ya. Manusia diberi kuasa oleh Tuhan. Karena manusia itu makhluk yang pintar dari makhluk yang lain. Manusia punya akal budi, punya pikiran. Berbeda dengan binatang, ya. Binatang ada akal budi dan pikiran. Jadi binatang dari dulu itu tadi juga. Manusia bisa sekolah, manusia pandai menolong orang lain, manusia pandai membuat rumah, pandai bermobil, pandai berpesawat. Nah itu bacanya. Sekarang kita mau menulis. Sekarang kita bagi kelompok. Kita menulis di kertas sudah siap. Nanti kalian menjawab 4 pertanyaan. Nomor 1, apa sajakah kuasa yang Allah berikan kepada manusia? Baca nomor 2, 1, 2, 3. Apa tugas manusia atas ciptaan Allah? Yang ketiga, 1, 2, 3. Siapa sajakah yang wajib memelihara lingkungan alam ini? Nomor 4, 1, 2, 3. Apa yang dapat kalian lakukan untuk memelihara lingkungan alam sekitar? Ya. Ada tulis jawabannya. Soal nggak ada tuh soal. Tapi kalian nulis nih kayak gini.
Pan. Yang nulis ini. Bantu Jasmine. Diva dengan Gap. Yola. Leri yang nulis. Ani sama Gina. Buku paket ini buka 1, 2, 9. Dia tahu jawabannya. Ada di sini nih. Alam ciptakan manusia. Ada di situ ikan. Nah, ini. Nanti Yola. Gitu. Oke, silakan dimulai. Dicari jawaban. Yang sudah dapat tulis nomor 1 jawabannya. Berkuasa atas yang bawahnya ada. Jasmine dengan Diva lagi. Yola Ikan bisa bantu Diva. Oke, waktu udah habis, kumpulkan Pak Guru. Pak Guru bahas jawabannya nih kali. Itu bukan. Pak, matikan ya. So, kamu bisa diterima udah. Diva dengan Jasmine dikumpul, Yola. Yuk, kumpul lagi. Kumpul. Waktu udah selesai. Aman semuanya. Wah, udah Oke, coba kita jawab bersama-sama. Kembali ke bangku masing-masing. Kembali ke bangku masing-masing. Ada telinga nggak? Diva, ada telinga nggak? Video masih nyala kamera. Kalian mau dengar? Kita jawab sama-sama. Itulah jawaban kalian tadi ya. Apa sajakah kuasa Allah berikan kepada manusia? Apa kuasanya? Berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak,
memelihara lingkungan dan alam sekitar. Ya. Misalnya apa? Membuang sampah pada tempat, membersihkan lingkungan yang merawat tanaman, memelihara binatang, hewan. Oke, jadi itu ya. Jadi Tuhan sudah menciptakan seluruh alam ini untuk kita manusia, ya. Alam ini menciptakan kita manusia mulai dari zaman Adam dan Hawa. Adam dan Hawa sudah tidak ada lagi, diberikan kepada kita sekarang ini. Maka kita harus merawat seluruh ciptaan Tuhan, ya. Kita memanfaatkannya, kita menggunakan ciptaan Tuhan, tapi kita juga harus merawatnya supaya tidak punah, tidak habis, tidak rusak. Ya. Jadi kita harus merawat yang diciptakan Tuhan supaya masih tetap ada, tetap lestari dan berkelanjutan. Kita harus bergotong royong memelihara dan merawat lingkungan kita. Ya. Tidak mungkin satu orang saja, harus bergotong royong. Apa bergotong royong tadi? Bersama-sama, bekerja sama untuk tujuan yang sama. Itu bergotong royong. Nah, jadi itulah tujuan dari pelajaran hari ini, supaya kita mau bergotong royong merawat lingkungan kita. Nah, apa tugas kalian selanjutnya? Tugas kalian selanjutnya adalah kalian di rumah atau di lingkungan masyarakat bergotong royong memelihara lingkungan yang ada dengan kalian. Tugas kalian di rumah adalah merawat lingkungan yang ada di sekitar kalian. Buang sampah pada tempatnya, membantu orang tua bersih lingkungan, ikut membakar sampah misalnya. Oke, itu ya. Mari kita tutup materi kita karena salib dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus.